Pernahkah kamu melihat seekor bebek yang berenang di danau? Dari atas permukaan, dia terlihat begitu tenang, anggun, dan meluncur tanpa usaha. Tapi, jika kamu melihat ke bawah permukaan air, kakinya sedang mengayuh dengan gila-gilaan, berjuang keras agar tetap mengapung dan bergerak maju. Metafora bebek ini adalah gambaran sempurna untuk banyak orang di sekitar kita, atau mungkin kamu sendiri. Dari luar, kamu sukses, tepat waktu, rapi, dan selalu bisa diandalkan. Tapi di dalam, kamu merasa lelah, takut, dan selalu merasa kurang. Ini bukanlah sekedar stres biasa. Dunia psikologi sering menyebut kondisi ini sebagai high functioning anxiety atau kecemasan berfungsi tinggi. Ini unik. Biasanya, gangguan kecemasan membuat orang lumpuh dan tidak bisa beraktivitas. Tapi di sini, kecemasan justru menjadi bahan bakar kamu untuk maju. Tapi bahan bakar itu membakar dirimu sendiri perlahan-lahan. Mari kita bedah tandanya lebih dalam. Pertama, perfeksionisme yang kejam. Bagi orang lain, pekerjaanmu sudah bagus sekali. Tapi bagimu, jika tidak sempurna, itu artinya sampah. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memoreksi email atau tugas kecil karena takut membuat satu kesalahan pun. Kamu bukan mengejar prestasi. Kamu sedang lari dari rasa malu akibat kegagalan. Kedua, kamu tidak bisa bilang tidak. Kamu dikenal sebagai orang yang selalu ada. Teman butuh bantuan? Kamu siap. Bos minta lembur? Kamu iyakan. Tapi jujurlah, kamu melakukan itu bukan karena kamu punya waktu luang, tapi karena kamu takut mengecewakan orang lain. Kamu takut jika kamu menolak, mereka akan menganggapmu malas atau tidak berguna. Batasan diri, boundariesmu, sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Ketiga, kamu tidak tahu caranya istirahat. Pernahkah kamu duduk santai di akhir pekan, tapi tiba-tiba merasa bersalah? Harusnya aku produktif. Harusnya aku belajar skill baru. Bagi penderita high functioning anxiety, yang itu menakutkan. Keheningan membuat suara-suara kecemasan di kepala terdengar makin jelas. Jadi, kamu terus menyibukkan diri hanya untuk menghindari suara pikiranmu sendiri. Mengapa kamu bisa seperti ini? Seringkali, ini berakar dari masa lalu. Mungkin dulu kamu belajar bahwa kamu hanya akan dipuji dan disayang jika kamu berprestasi. Kamu mengaitkan harga dirimu, self-worth, dengan pencapaianmu. Aku berharga kalau nilaiku bagus. Aku berharga kalau aku kerja keras. Akibatnya, kamu terus berlari di atas treadmill kehidupan, mengejar validasi yang tidak ada ujungnya. Lalu, bagaimana cara berdamai dengan ini? Langkah 1. Sadari suara kritikus batinmu. Saat pikiranmu bilang kamu belum cukup baik, sadari bahwa itu adalah suara kecemasan, bukan fakta. Langkah 2. Latihan cukup baik, good enough. Cobalah sesekali melakukan sesuatu dengan standar B, bukan A+. Kirim email itu tanpa membacanya 5 kali. Biarkan rumah sedikit berantakan selama 1 jam. Latih otakmu untuk melihat bahwa dunia tidak kiamat saat kamu tidak sempurna. Memiliki high functioning anxiety memang membuatmu terlihat sukses di mata dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kamu bahagia? Ingatlah, kamu berharga bukan karena apa yang kamu hasilkan, tapi karena kamu adalah manusia yang utuh. Tidak apa-apa untuk berhenti mengayuh kakimu sebentar. Kamu layak untuk beristirahat. Jika video ini terasa relate denganmu, silakan bagikan ceritamu di kolom komentar. Bagian mana yang paling menyentuhmu? Jangan lupa like dan subscribe untuk konten kesehatan mental lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.